bahwa kita tidak mengantar anak itu bisa saja contohnya gini, setengah jam sebelum pelajaran kami tidak mau, karena pasti setengah jam itu anak pasti ada keliaran di sisi. Berkisar antara 15 sampai 5 menit sebelum KPM berlangsung. Dan sekolah tidak akan mengembalikan anak, oh kau terlambat kau pulang, tidak ada kata itu. Dipersilahkan untuk masuk, tetapi juga anak tidak boleh terlalu terlambat dalam proses belajar karena hanya punya waktu 2 jam. Gitu. Setengah jam kami gunakan untuk sterilisasi ruangan antara kelas dengan kelas. Contoh kelas 1 2 jam, kelas 1A 2 jam. Setelah itu nanti kelas 2. Nah, saat kelas 1 pertama dan kelas 1 yang kedua, selama waktu ada 30 menit itu kami sterilisasi. Nanti anak tepat pulang berkisar jam 12 sampai jam 12.15 menit. Itu anak-anak pulang. Jadi kami berharap ketika anak datang diantar tepat waktu, ketika anak pulang dijemput tepat waktu. Karena orang tua ada di jalan dulu baru anak dikeluarkan. Orang tua ada di jalan dulu baru anak dikeluarkan. Kalau orang tua molor, jam kami molor, yang terlambat yang masuk jam kedua pasti akan terlambat. Gitu. Jadi kita memang butuh gerak bersama. Kita butuh gerak bersama. Yang kedua, kelas pasti jumlah siswa di kelas dibagi secara berimbang. Maka kami memberi plastik ini satu kelas 15 anak. Tapi juga kita akan menambahkan itu ketika nanti hasil polling mengisyaratkan semua anak masuk. Nah berarti semua kelas harus kami plastikan, semua meja. Kami baru plastik ini 12 kelas, sisa 10 kelas lagi. Yang ketiga, untuk masuk sekolah tiap kelas hanya belajar selama 2 jam. 2 jam saja sudah cukup. Dengan sifatnya hanya menjelaskan. Tidak ada yang hal seperti yang tadi. Pola belajar tatap muka tetap diawasi dengan peningkatan jam untuk mampu belajar hari belajar. Maksudnya gini, kalau pada minggu pertama, minggu kedua anak terbiasa dengan keadaan belajar yang sudah ini, maka kita bisa saja menambahkan jam tayangnya. Tadi hanya 2 jam, kita bisa naikkan menjadi 3 jam. Kita naikkan jam tayangnya. Kalau mereka sudah terbiasa dengan itu, kita akan naikkan jam tayang. Berikut jumlah hari belajar di sekolah di awal masuk masih terbatas. Untuk kelas 1 dari kelas 3 sampai 6, 4 hari dalam seminggu. Mengapa kami putuskan 4 hari dalam seminggu? Supaya 2 hari itu menyelesaikan tugas-tugas tadi. Tugas-tugas yang kami rencanakan online itu diselesaikan dalam 2 hari. Beda dengan kelas 1 dan 2. Kelas 1 dan 2 kami hanya isyaratkan 3 hari. Ini berkaitan juga dengan kesiapan mental dan fisik anak. Karena anak kelas 1 dan 2 ini anak yang tidak bisa kita kurung dengan waktu yang lama. Tidak bisa. Dia agresif. Apalagi sudah libur yang lama. Contoh kelas 1. Kelas 1 sampai saat ini mungkin ada yang sudah melihat wajah wali kelasnya, tetapi mungkin saja ada yang belum. Bahkan wali kelasnya juga ada yang belum melihat anak muridnya. Gitu. Contoh saja, ada anak murid kita yang sekarang ada di Toraja. Dia sekolah dari Toraja selama masa COVID ini, dia ada di Toraja. Kelas 1 dia masih ada di Toraja. Tapi dia rajin mengerjakan tugas, kirim video apa yang diperintahkan, dan dia mempunyai nilai. Kemudian yang berikut, saat belajar di sekolah guru hanya menerangkan pelajaran saja, belum boleh melakukan kontak fisik dengan anak hanya mendengarkan dan menjawab dari tempat duduk seperti yang tadi dijelaskan. Untuk ulangan atau tugas hanya boleh diberikan dalam bentuk tugas mandiri. Tugas mandiri itu maksudnya tadi, apakah ini atau tugas nanti selesaikan di rumah. Jadi memang
Bapak Ibu dan sekolah, kita semua perlu was-was di sesi awal. Jangan sampai kita salah gerak di awal. Jadi kita semua perlu harus bertanggung jawab. Sekali lagi, nanti surat persetujuan dari Bapak dan Ibu kami akan cetak di tanggal 11 nanti, harus diambil, mengisi, dan harus langsung dikembalikan. Hari itu juga diisi, pilih ya atau tidak, langsung tanda tangan, supaya kami tahu berapa jumlah siswa yang mau tatap muka dan berapa jumlah siswa yang tidak mau tatap muka. Harus kami tahu, supaya kami desain 2 pola tadi, online dan tatap muka gitu. Memang kemarin Bapak Ibu sedikit ada berdebat karena beban kerjanya juga mulai dibagi dua. Kami hanya berusaha untuk belajarnya saat guru mengajar teman-temannya di kelas, itulah yang kami live ke rumah gitu. Jadi contoh saya mengajar seperti ini, ya saya live, jadi anaknya mengikuti penjelasannya di rumah lewat Zoom saat itu. Nah, sehingga nanti tinggal dikirim materi lewat web, anak langsung mengerjakan tugas. Nah, hanya saja kekurangan hal seperti itu pasti kita temui. Bisa saja kehabisan paket, sinyal tidak ada, sinyal ada gali-gali jalan, kabel putus di mana-mana. Nah, itu bisa terjadi. Dan juga tidak ada hubungan emosional antara guru dan siswanya. Itu tidak ada. Oke, kita lanjut.